Halo semuanya, perkenalan kami di sini dari kelompok 2 peserta pelatihan pembangunan dan pemasangan PLTS dari Jawa Tengah. Di sini kami akan memperagakan mengenai pembangunan dan pemasangan dari instalasi PLTS dari panel hingga ke beban. Di sini perkenalkan saya Ahmad Fadilah dari Semarang. Saya Ristakin dari Cepu. Saya Rismeta Karuna dari Semarang. Saya Dea Paradita dari Jepara. Saya Muhammad Khairul Akbar dari Semarang. Saya Alfarisi Rizky dari Semarang. Selamat pagi. Pagi. Sebelum mulai pelaksanaan pembangunan dan pemasangan PLTS, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa 3 menit selesai. Sekarang kita cek perlengkapan APD terlebih dahulu. Untuk helm, Siap. untuk wear pack, Siap. untuk sarung tangan, Siap. safety shoes. Siap. Karena semua perlengkapan telah lengkap, kita bisa melaksanakan pembangunan dan pemasangan PLTS sekarang. PLTS energi untuk masa depan. Baik, sebelum kita memulai untuk melangkah kerja, kita sebelumnya harus mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, untuk alat-alatnya di sini adalah yang pertama, di sini ada kunci L. Kita butuh 2 buah. Lalu ada tang kupas kabel. Ada juga tang potong. Ini adalah skun untuk menyekun kabel. Terus kita juga menyediakan tang kombinasi. Ada juga kunci T dan kunci L. Nah, untuk ada end clamp. Yang kedua, kita juga butuh yang namanya stopper untuk mengunci panel suryanya. Dan juga mid clamp. Ini untuk membatasi antara panel ke panel. Baik, di sini juga ada yang namanya panel surya. Panel surya ini berjenis monokristal dan berjumlah 10 buah. Oke, ini adalah contoh ya, rel atau dudukan panel surya yang sudah kita pasang. Selanjutnya kita lakukan pemasangan panel surya. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah memasang stopper terlebih dahulu pada reel. Selanjutnya kita taruh panel surya di atas reel. Lalu kita kunci dengan stopper yang ada pada sisi reel. Setelah kita lakukan pemasangan stopper, kita juga harus memasang mid clamp terlebih dahulu untuk menghubungkan antar panel. Nah,
Kita lakukan pemasangan panel di atas reel dan kita kunci dengan menggunakan mid clamp untuk mengunci antar panel. Oke, berikut ini adalah contoh dari satu string yang terpasang oleh 5 panel dan totalnya adalah 10 panel. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai panel yang dipasang untuk PLTS, yaitu panel berjenis monokristalin yang setiap satu string terpasang 5 panel dan 2 string ini disambung menggunakan MC4. Kemudian untuk setiap panel, masing-masing panel memiliki daya sekitar 100 watt, kemudian tegangan sebesar 18,3 volt dan juga arus sebesar 5,5 ampere. Kemudian untuk seluruh sistem kira-kira memiliki daya sebesar 1000 watt. Jadi karena rangkaian kita 5 seri, kemudian 2 paralel, jadi 5 panel ini kita set seperti dahulu. Kabel positif dipasangkan dengan disambungkan dengan kabel negatif sampai kencang agar sambungan tidak terlepas. Kemudian setelah kelima panel disambungkan secara seri, lalu di paralel dengan menggunakan MC4 paralel ini. Jadi terminal negatif masuk ke dua terminal negatif dari masing-masing string masuk ke MC4 paralel, kemudian keluarannya menjadi satu output. Begitu juga yang bagian positif, nantinya dua kabel positif dari string 1 dan juga string 2 dimasukkan ke MC4 yang positif paralel tersebut, kemudian keluarannya juga satu untuk nantinya masuk ke junction box. Kabel panel yang sambungan dari panel akan disambungkan ke DC junction box. Di DC junction box itu terdapat beberapa komponen, diantaranya ada SPD. SPD ini berfungsi sebagai sistem grounding apabila ada arus lebih atau arus putus. Kemudian di SPD ini disambungkan ke baseband groundingnya. Kemudian dari SPD ini disambungkan ke mini circuit breaker. Nah, mini circuit breaker ini berfungsi sebagai pemutus apabila ada arus lebih. Untuk arus yang dapat melewati MCB ini sebesar 10 ampere. Kemudian hasil keluaran dari MCB ini akan disambungkan ke SCC. Tadi dari DC junction selanjutnya itu ada DC combiner box. Nah, di DC combiner box ini terdapat beberapa perangkat. Yang pertama MCB yang pertama yang berfungsi sebagai pemutus arus. Lalu yang kedua ada indikator untuk melihat seberapa besar tegangan pada baterai. Wiringnya dari SCC ke DC combiner box itu wiringnya masuk kabel dari SCC ke DC combiner box melalui circuit breaker atau MCB. Dari inputan MCB itu masuk dan keluar melalui output dari MCB menuju ke baterai. Nah, di sini kita juga bisa melihat indikator tegangan pada baterai yang kita bisa melihat di sini sebesar 24,9 volt. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai STC yang kami terapkan pada sistem PLTS ini. Sebelumnya STC ini itu PV mark-nya atau input dari PV itu sebesar 150 volt DC. Sedangkan yang kita inputkan sekarang ini sebesar kira-kira 100 volt DC, sehingga masih mampu untuk STC ini menjangkau range tegangan tersebut. Kemudian dari baterai sistem sendiri, STC ini bisa digunakan dalam sistem 12 volt, 24 volt, 48 volt, dan 36 volt. Kemudian untuk charge current dari STC ini sendiri untuk mengecas baterai itu dia bisa sampai 63 ampere. Kemudian dari STC ke inverter atau ke beban itu bisa sampai 30 ampere. Sehingga MCB yang diterapkan untuk ke baterai itu kami sebesar 63 ampere. Sedangkan untuk yang ke load atau ke beban itu sebesar 32 ampere. Saya akan menjelaskan bagian selanjutnya yang mana ini adalah inverter. Untuk inverter sendiri terdapat spesifikasi keterangannya. Untuk inverter sendiri memiliki daya 2000 watt,
Kemudian spesifikasi lainnya seperti surge output power sebesar 4000 watt, kemudian input voltage sebesar 24 volt DC, kemudian output voltage sebesar 220 volt AC, dan yang terakhir terdapat pure sine wave sebesar 2000 watt. Arus inverter tersebut disambungkan ke dalam box ini, yang mana box tersebut yaitu AC combiner box. Untuk AC combiner box sendiri terdapat beberapa komponen. Yang pertama kWh meter, kemudian MCB, kemudian terdapat SPD, dan yang terakhir terdapat busbar. Nah, untuk yang pertama komponen kWh meter, yang mana sistem wiring tersebut dirangkai dari load kita atau beban yang kita miliki. Kemudian kita memiliki MCB yang mana fungsinya sebagai pemutus atau pemutus arus berlebih. Kemudian di sebelah kanan terdapat SPD yang mana fungsinya sebagai sistem grounding untuk kemudian kita alirkan menuju busbar. AC box combiner tersebut kita alirkan menuju beban, yang mana beban kita terdapat satu buah lampu dan satu saklar. Baik, di sini kami akan melakukan pengecekan rangkaian kabel yang telah kita rangkai menggunakan alat multimeter. Untuk mengecek sambungan kabel yang telah kita rangkai, kita menggunakan alat multimeter, yang mana langkah pertama yaitu kita susun kabel hitam di bagian tengah, kemudian untuk kabel merah kita susun ke sebelah kanan. Kemudian kita nyalakan dari off menuju ke kanan yang terdapat lambang ohm, suara, dan kapasitor. Kemudian kita set mode sehingga pada layar muncul lambang suara. Sekarang kita akan mengukur sambungan kabel antara MCB dengan SPD. Jika ada suara berarti menandakan kabel antara MCB dan juga SPD itu telah tersambung. Kemudian untuk ground dan juga keluaran dari SPD jadi tersambung. Lalu keluaran dari MCB menuju ke STC. Lalu kita mengecek sambungan antara MCB dan juga STC. Bagian positif menemukan suara dari tersambung, kemudian yang bagian negatif juga. Lalu antara STC dan juga MCB pada DC combiner box, bagian positif, lalu bagian negatif tersambung. Keluaran dari MCB yang positif menuju ke baterai tersambung, kemudian yang negatif tersambung juga. Kita mengecek sambungan antara STT dan juga inverter yang positif, kemudian yang negatif. Lalu kita mengecek antara MCB pada AC combiner dengan juga SPD, ya bagian fasa, kemudian juga netral. Lalu keluaran dari SPD dan ground. Kemudian keluaran dari MCB ke kWh meter. Lalu dari kWh meter ke beban. Bagian fasanya, bagian netralnya. Jadi di sini kita akan melakukan pengujian sistem. Sini keluaran dari panel akan masuk ke MCB dan juga di panel ke SPD. Kita akan hidupkan MCB-nya. Lalu dari output MCB akan masuk ke STC. Dari STC nantinya dari baterai STC port baterai akan masuk ke MCB pada DC combiner box. Kita hidupkan MCB-nya. STC akan menyala. Lalu dari STC akan masuk ke
inverter. Kita nyalakan inverternya. Namun masih tertahan pada AC combiner box pada MCB-nya. Kita nyalakan MCB-nya. Lalu terlihat pada KW meter sudah mulai menyala. Lalu kita coba nyalakan beban. SCC dan AC combiner box. Dari SCC ini adalah suatu alat yang digunakan untuk melakukan kontrolitas pada baterai yang ada pada sistem panel surya atau PLTS. Kemudian dari SCC ini sendiri ini memiliki display. Di sini bisa kita lihat. Di sini yang pertama dari atas ya, ini adalah display input yang dari adanya panel surya. Di sini bisa kita lihat adanya daya, kemudian adanya watt hours. Bisa kita lihat ini tegangannya sebesar 103. Kemudian di sini juga ada touch baterai button, artinya di sini itu menjelaskan mengenai baterai. Di sini baterai bisa kita lihat besarnya arus adalah 3,7 ampere dengan daya 106 watt dengan kapasitas sebesar 98%. Kemudian untuk output yang bisa dihasilkan sekarang ini sebesar 28,8 volt. Ini output yang menuju ke inverter. Untuk sambungan sendiri ini adalah dari adanya DC junction box yang terhubung ke SCC. Kemudian yang tengah ini menuju ke baterai. Kemudian yang ini menuju ke sistem inverter. Di sini juga terdapat ya tombol-tombol yang bisa digunakan dalam sistem SCC ini sendiri. PV ini maksudnya adalah untuk setting PV-nya dari PV. Kemudian ada baterai, ini adalah untuk melihat indikator baterai. Kemudian DC down ini adalah untuk melihat dari adanya sistem DC juga, baterai juga bisa. Kemudian untuk S ini sendiri adalah fungsinya sebagai berikut, untuk melakukan select dari si sistem atau melakukan pengaturan sistem untuk si tombol S ini. Kemudian di sini juga ada terdapat ini ya, kode ya, S01 sampai S13, S14. Itu adalah sistem yang terdapat di dalam si SCC ini. Itu bisa dilihat pada manual book yang ada di MPPT Solaritas Kenika ini. Kemudian ini ada indikator lampu di sini. Merah itu berarti adalah error, di mana sistem ini terdapat error, baik itu dalam sambungan dari panel surya ataupun dari baterai maupun yang terhubung ke si inverter. Kemudian yellow, kuning itu artinya standby, dari sistem SCC ini standby. Kemudian untuk biru ini adalah melakukan charge pada baterai. Kemudian ketika hijau ini adalah melakukan load indicator, artinya masuk ke dari ini inverter. Inverter sendiri sebesar 2000 watt dengan input voltage sebesar 24 volt DC, kemudian outputnya nanti itu sebesar 220 volt AC. Di sini adalah outputnya yang nanti akan menghubung ke AC combiner box. Di sini bisa kita hidupkan dulu. Ini udah hidup ke belum. Ini kita hidupkan untuk inverternya menuju ke AC combiner box. Bisa kita lihat di sini ketika dari inverter kita hidupkan dari AC combiner box-nya. Ini MCB ke atas ya untuk menghidupkan. Kemudian dari MCB ini nanti akan masuk ke dalam si KWH meter. Dari KWH meter akan langsung terhubung ke beban gitu. Kemudian dari KWH meter sendiri bisa kita lihat ini indikator-indikator yang ada di dalamnya. Nah, ini adalah tegangan yang ada di KWH meter 227,1 volt. Kemudian masuk ya, ini adalah ampere karena ini belum ada beban, jadi masih 0. Nah, ini saya coba hidupkan bebannya. Nah, ini udah nyala bebannya, dan bisa kita lihat di sini arusnya itu menjadi 0,04. Artinya apa? Di sini sudah terdapat arus yang tercipta karena ada beban. Itu. Kemudian ini adalah besarnya daya dari sistem ini ketika lampu ini dinyalakan adalah sebesar itu.
Kemudian ini juga daya, masih. Dan ini adalah frekuensi yang tercipta dari si inverter ini. Artinya frekuensinya adalah 50,2 Hz. Kita akan melakukan pengukuran pada beberapa parameter pada PLTS. Yang pertama yaitu tegangan keluaran dari kurang lebih 100 volt. Sekarang kita mengukur tegangan dari baterai yaitu sebesar 28,4 volt. Ini bisa dilihat ini sesuai ya dengan adanya indikator di sini. Sama. Lalu sekarang kita akan mengukur tegangan keluaran dari SCC yang menuju ke inverter. Besar 28,5 volt. Kurang lebih sama dengan yang ditampilkan pada display SCC. Kemudian untuk sekarang kita akan mengukur tegangan keluaran dari inverter yang menuju ke beban, yaitu sebesar 225 volt AC. Pada layar kWh meter juga tertampil sama. Untuk sekarang kita akan mengukur frekuensi dari keluaran inverter, yaitu tertampil pada multi 50,2 Hz. Pada kWh meter juga tertampil 50,2 Hz.